Baik, terima kasih Pak Lambok, Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa telah menjelaskan materi pada pagi hari ini. Baik, luar biasa antusiasme dari para peserta yang akan sepertinya dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang akan segera mendaftar lomba-lomba yang telah disesiarkan tadi. Selanjutnya adalah sosialisasi KDMI dengan moderator yang sama Bapak Lambok. Tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat kami persilakan Pak Moderator. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk sesi kedua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu sesi kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Ya, kali ini KDMI tahun 2021 agak berbeda. Ini ada cukup banyak perubahan, tetapi perubahan ini akan menjadi sangat menarik karena kurang lebih akan sama teknisnya seperti National University Debating Championship. Tapi untuk lebih jelasnya seperti apa, nanti para narasumber kita yang akan memberikan pemaparan. Masih sama Bapak Ibu, narasumber kita masih sama. Yang pertama nanti akan ada Bapak Nyoman, yang kedua nanti masih ada Bapak Rahmat, dan ketiga masih ada Ibu Dora. Kita langsung saja kepada pemaparan pertama, yaitu dari Pak Nyoman mengenai kenapa sih kita harus ikut KDMI dan apa sih KDMI itu. Mungkin bagi teman-teman masih ada yang baru mendengar atau baru tahu, karena kompetisi ini pun baru 4 kali. Ini yang keempat, kompetisi yang keempat dilakukan di tahun 2021. Ya, jadi mungkin baru beberapa universitas yang mungkin masih banyak universitas yang belum bisa bergabung. Tahun ini akan ada kesempatan yang sangat besar untuk bisa bergabung. Baik, kita dengarkan dulu sedikit paparan dari Pak Nyoman tentang KDMI. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Hermanto selaku moderator dalam kegiatan kita kali ini. Selamat siang mungkin Bapak Ibu semuanya, peserta webinar dari kegiatan NUDC KDMI tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai sebuah kompetisi debat baru, harus kita akui bahwa kita berusaha mencari format terbaik untuk mendapatkan pola kompetisi dari debat bahasa Indonesia ini. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hermanto, KDMI yang tahun 2021 yang tingkat nasional itu sekarang memasuki tahun yang ketiga. Meskipun secara pelaksanaan itu sudah 4 kali, tapi di tahun 2018 itu masih berbentuk eksibisi bentuknya. Kalau full kompetisi kita baru memulainya di tahun 2019 waktu dilaksanakan di Universitas Erlangga. Tahun lalu kita melaksanakan KDMI secara online, dan tahun ini pun juga akan dilaksanakan secara online karena situasi pandemi. Ya, karena kondisi pandemi maka kita terpaksa masih melaksanakan kegiatan secara daring dalam hal ini. Nah, perbedaan yang paling signifikan dari kegiatan KDMI tahun ini adalah kita mengubah sistem debat yang kita pakai, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih memakai sistem Asian Parliamentary. Dan untuk tahun ini kita akan memakai sistem Parlemen Inggris atau British Parliamentary, sehingga bisa mengakomodir jumlah peserta yang lebih banyak. Jadi tahun ini untuk kegiatan tingkat nasional itu akan
diikuti oleh 112 tim. Jadi hampir sama, jadi sama dengan yang diikuti oleh NUDC. Tadi ada pertanyaan, sempat saya baca di sesi NUDC, kenapa KDMI diubah menjadi sistem British? Ya, salah satu alasannya adalah untuk mengakomodir jumlah peserta yang lebih banyak. Sehingga kita berharap atmosfer debat khususnya debat bahasa Indonesia itu akan bisa lebih baik lagi, lebih berkembang, sehingga peserta akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan KDMI. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ajang berprestasi yang sangat kompetitif, ya, karena di tingkat SMA di bawah dari Dikti itu sudah ada lomba debat bahasa Indonesia LDBI yang sudah dilaksanakan bahkan dari tahun 2012. Nah, jadi kita berharap ini adalah sebuah proses penjenjangan yang bagus, sehingga di saat mereka menempuh pendidikan di pendidikan tinggi, mereka tetap bisa menyalurkan bakat mereka, kemampuan mereka dalam berdebat dalam lomba yang kita sebut dengan KDMI. Ya, nah tentunya sebagai informasi umum bahwa debat itu bukan hanya masalah kemampuan berbahasa. Jadi meskipun ini bahasa Indonesia, bahasa pertama yang kita pakai, ya, dan kita sudah sering menggunakannya, apakah diukur juga kemampuan berbahasa tersebut? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh tim NUDC bahwa ini bukan hanya milik Fakultas Sastra Bahasa Indonesia misalnya, ini bisa diikuti oleh siapapun, ya, sehingga karena penekanan di debat itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan berkomunikasi yang efektif. Jadi posisi bahasa di sini adalah sebagai alat komunikasi, dan bagaimana kemudian alat komunikasi tersebut disupport juga dengan didukung oleh kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi ini tentunya akan menjadi nilai tambah bagi CV atau digital CV kalian. Wah, ini saya pernah ikut lomba debat. Diharapkan mereka bisa berkembang secara kemampuan akademis, ya, dan juga kemampuan non akademisnya pastinya, karena kita tahu di tempat kerja itu bisa sangat mendukung kemampuan-kemampuan seperti ini, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menganalisa, dan kemampuan berpikir kritis untuk mendukung karir yang lebih bagus. Jadi itu mungkin yang bisa di awal saya sampaikan, kenapa ikut KDMI dengan perubahan yang kita lakukan di tahun ini. Semoga KDMI tahun ini bisa menjadi puncak prestasi debat bahasa Indonesia di tingkat perguruan tinggi, dan saya berharap dengan perubahan sistem debat yang dimiliki bukan menjadikan sebuah penghalang, tapi kita harapkan ini menjadi sebuah motivasi untuk tetap berprestasi dan meningkatkan kompetensi kalian untuk hal yang bisa Anda raih lebih baik lagi di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hermanto. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk informasinya. Ya, teman-teman sudah dengar bahwa tahun ini kuotanya banyak ya. Apabila tahun lalu kuotanya terbatas, hanya ada 2 kuota dari masing-masing LLDikti, tahun ini akan ada banyak kuota, akan ada 112 kuota yang akan berkompetisi di tingkat nasional. Jadi teman-teman punya banyak sekali kesempatan. Perlu diingat teman-teman bahwasanya meskipun ini berbahasa Indonesia, debat itu tidak sesederhana itu ya. Jadi teman-teman yang kemarin berkendala di kendala teknis seperti bahasa Inggris, buktikan bahwa kendala bahasa itu tidak ada, yang sebenarnya adalah logika dan critical thinking kita yang akan kita perlihatkan. Baik, untuk paparan selanjutnya kita akan dengarkan paparan secara umum mengenai KDMI dari Bapak Rahmat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hermanto. Silahkan screen-nya bisa di-share teman-teman.
sambil menunggu share screen dari host, saya sampaikan bahwa KDMI kompetisi dangdut debat mahasiswa Indonesia itu sudah disamakan dengan NUDC. Jadi terkait sistem-sistemnya akan saya jelaskan setelah slide ini. Tolong slide bawahnya. Yap. Lagi seleksi wilayah. Jadi Bapak Ibu, penjelasannya jadi mudah karena kita sudah menjelaskan NUDC. Kita mirip atau mungkin sama dengan NUDC, kita real time, perguruan tinggi diwakili satu tim dari 2 pendebat dan 1 juri institusi, dan kita mempunyai 16 LLDT. Materi seleksi sama, terus saja Mbak. Terus, nah, kuota per wilayah ini sesuai dengan yang dituliskan di pedoman. Bapak Ibu pasti sekarang sudah, yang belum mempunyai pedoman pasti sudah mendownload pedoman dari web Puspesnas. Selanjutnya, syarat peserta menjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. KDMI adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. KDMI tingkat wilayah ataupun tingkat nasional, aktif perguruan tinggi di bawah lingkungan Kementerian Kemendikbud Ristek. 1 tim terdiri atas 2 debaters dan 2 pendebat dan 1 juri institusi, sama seperti di NUDC. Terus Mbak. Ya. Proses seleksi wilayah sama seperti yang disampaikan di NUDC juga, ada perekaman. Hanya perbedaannya adalah Bapak Ibu memang secara terminologi kita akan membuat itu dalam bahasa Indonesia. Kita menggunakan British Parliamentary sekarang ini, beberapa hal tentang penamaan dan sebagainya kita akan mencoba mengindonesiakan, tetapi sistemnya tetap parlemen. Nah, kemarin ada yang bertanya ke kami, kenapa nggak memakai parlemen Indonesia saja, harus parlemen Inggris? Nah, saya juga bertanya, parlemen Indonesia itu tidak ada debat, gitu kan? Jadi kita menggunakan yang sudah bagus saja. Selanjutnya, nah, sama sih seperti pembobotan tadi di NUDC belum disampaikan juga Bu Dora, yaitu pembobotan untuk video. Penilaian bobot video sebagai pembicara pertama, dan kedua itu 60 video 1-2 dan video 3. 60 itu yang video tim. Sama seperti yang di NUDC. Selanjutnya, durasi video masih sama. Nah, ini yang mungkin perlu disampaikan, sama seperti di NUDC, kita akan menyampaikan mosi melalui media sosial. Jadi mohon dipahami, beberapa kali pertanyaan ke kami, temanya apa, Tuan? Debat ini temanya apa? Mungkin asumsi saya adalah bertanya tentang mosi. Kalau tema kegiatan yang umum, misalnya itu nanti kegiatannya ya. Tapi mosinya apa? Maka itu akan diberikan melalui media sosial. Untuk video 1, sama seperti yang di NUDC, mendapatkan narasi mosi atau mosi, kemudian penyusunan kasus, proses perekaman, dan proses pengunggahan video melalui G Drive. Dan apakah G Drive-nya ini sama dengan G Drive yang NUDC? Tidak. Ini G Drive-nya mohon dibedakan, jadi G Drive KDMI, dan apakah masing-masing video itu masing-masing G Drive? Enggak. Jadi berisi dari 3 video dari peserta dalam satu PT. Selanjutnya. Ya, ini sama. Terus saja, Mbak. Ini yang video ketiga juga sama. Contoh mosinya ya. Ini contoh mosi yang kemarin kita lakukan misalnya. Jadi di dalam mosi itu kadang ada narasi mosi. Di dalam NUDC disebutkan sebagai information slides. Ya.
atau informations. Nah, dan narasi mosi itu misalnya di sini dicontohkan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Ini mosinya. Sehingga di situ sudah dijelaskan apa itu indeks integritas sekolah dan apa itu indeks kejujuran siswa. Nah, narasi atau informasi mosi tersebut digunakan supaya nanti debatnya terarah, tidak mempunyai definisi yang lain. Mungkin ada contoh yang lain atau video atau bagaimana? Nah, ini contoh video kedua. Jadi ada mosi dan ada narasi dan ada videonya di YouTube. Ini semua informasi yang semacam di slide ini didapatkan di mana, Pak? Itu kan. Nanti akan kita upload atau kita berikan melalui IG-nya Puspesnas, sehingga semuanya akan tahu pada jam yang sama. Oh, ini video kedua. Mosinya ini, informasinya ini. Kemudian ada debatnya di sini, solo debate atau satu debat di YouTube, sehingga ditonton baru nanti menanggapi debat tersebut. Sepertinya yang video ketiga belum ada ya. Silahkan next slide. Sebenarnya ini ada semacam debat ya. Oh, ini contoh dari video kedua. Bapak Ibu mungkin kalau mau menonton secara lengkap tadi udah ada alamatnya jadi atau silahkan explore di IG-nya Puspesnas. Ini ada. Slide selanjutnya. Ya, saya pikir ini menjadi lebih mudah penjelasannya. Mungkin Bu Dora juga akan menyampaikan apakah ada yang beda nanti di sistem pendaftaran NUDC atau KDMI. Bapak Ibu silahkan kalau sambil menunggu penjelasannya dari Bu Dora, bisa menanyakan hal-hal yang mungkin spesifik terkait KDMI atau ada yang sama antara KDMI dan NUDC yang perlu dipertanyakan melalui Q&A, kolom Q&A atau chat ke kami. Kami berikan ke Pak Lambo, mungkin bisa dilanjutkan ke Bu Dora. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu serta teman-teman debater sekalian selalu perlu memantau IG Puspesnas ya, web Puspesnas. Juga tolong dibaca panduannya supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian jangan lupa nanti kami juga akan ada sesi technical meeting, juga akan ada dummy round-nya supaya tidak ada kesalahan teknis terjadi ketika kita melakukan undian nanti. Baik, selanjutnya kita akan sesi berikutnya yaitu mekanisme pendaftaran. Apakah ini sama seperti NUDC atau agak berbeda? Kita dengarkan paparan dari Ibu Dora. Silakan, Bu. Baik, terima kasih pada moderator kita. Ya, saat ini terkait dengan pendaftaran KDMI, kita akan lihat ada share screen-nya. Jadi karena menggunakan sistem yang sama, maka otomatis kebutuhan datanya juga akan sama. Yang membedakan adalah setelah operator dari perguruan tinggi sudah siap dengan data tim, maka nanti yang membedakan adalah ada bagian di mana kita akan mendeklarasikan apakah kita akan mendaftarkan NUDC atau mendaftarkan KDMI. Jadi tidak di dalam format pendaftaran yang sama. Jadi kalau misalnya satu perguruan tinggi akan ikut di NUDC dan juga akan ikut di KDMI, maka pendaftarannya akan dilakukan terpisah. Jadi silahkan mana yang sudah datanya siap, didaftarkan terlebih dahulu, lalu ketika sudah selesai, maka akan berpindah kepada registrasi kompetisi yang berikutnya, yaitu misalnya KDMI. Begitu. Jadi harap diperhatikan agar data tidak tercampur atau tertukar. Karena bila itu yang terjadi, maka kami hanya akan mengikuti proses yang sudah masuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kebutuhan data, sekali lagi saya ulangi, tidak ada perbedaan.
Hanya yang dipastikan, daftarlah NUDC pada form pendaftaran NUDC dan daftarlah KDMI pada form pendaftaran KDMI. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi karena sekarang sudah menggunakan sistem yang sama, mungkin nanti kita akan mendengar pengulangan saja. Ini untuk mengantisipasi juga apabila ada beberapa rekan-rekan yang baru bergabung di tengah acara karena memang mereka hanya tertarik untuk mengikuti KDMI-nya saja karena mungkin belum pernah mengikuti yang NUDC-nya. Jadi mohon izin, mohon maaf apabila informasinya terpaksa akan kami ulangi kembali. Jadi untuk operator bisa dilakukan oleh staf kemahasiswaan, bisa juga oleh dosen pembimbing UKM-nya, atau misalnya oleh mahasiswa sendiri, silahkan selama disertai dengan adanya pencantuman surat keterangan resmi, jadi menggunakan kop surat resmi universitas atau perguruan tingginya, juga ada tanda tangan, nama jelas pimpinannya, dan juga dengan stempel universitasnya yang menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum di dalam surat keterangan ini adalah benar tim yang telah melalui seleksi dan dinyatakan sebagai wakil dari perguruan tinggi tersebut. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan di awal. Baik, yang berikutnya bisa dilanjut. Begitu pula kebutuhan datanya. Jadi masing-masing pendebat 1, pendebat 2, dan juga namanya adalah juri institusi. Jadi khusus untuk juri institusi, bisa dimungkinkan selain mahasiswa aktif adalah dosen. Jadi kalau untuk pendebat 1 dan pendebat 2 sudah jelas harus mahasiswa aktif, sementara untuk juri institusi bisa mahasiswa aktif atau dosen yang bersangkutan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, data yang diberikan juga sama seperti NUDC, tidak ada yang dikatakan data gabungan. Jadi misalnya tim terdiri dari 3 orang tetapi WA hanya 1 atau email hanya 1. Masing-masing harus memiliki nomor kontak tersendiri. Jadi baik nomor WA yang aktif masing-masing sendiri-sendiri terpisah atau berbeda, begitu pula dengan emailnya. Sekaligus mungkin mohon izin saya juga menjawab, kebetulan tadi sempat mengintip ada pertanyaan. Ibu, apakah dimungkinkan bila di dalam satu tim KDMI itu terdiri dari ada mahasiswa S1 dan ada mahasiswa D3? Jawabannya adalah kita harus selalu kembali kepada pedoman. Di dalam pedoman sudah diatur selama memenuhi kriteria, bila S1 tidak memenuhi bila S1 tidak melebihi dari 8 semester, maka yang bersangkutan dinyatakan bisa mengajukan diri sebagai calon peserta. Dan untuk D3-nya, selama tidak melebihi 6 semester, maka bisa mengajukan diri sebagai calon peserta. Jadi jawabannya ya, bisa terdiri dari S1 dan D3 selama memenuhi kriteria yang sudah diatur di dalam pedoman. Lalu yang berikutnya ada juga yang menanyakan, apabila saya terdaftar sebagai D3 dan lalu melanjutkan ke D4, apakah saya masih bisa dinyatakan ikut dan saya mengikuti aturan yang mana? Kembali lagi di pedoman sudah diatur bahwa verifikasi data yang disampaikan pada lembar pendaftaran berdasarkan data yang juga ada pada pangkalan data pendidikan tinggi, jadi yang ada pada PDDikti. Jadi selama katakanlah misalnya pendebat 1 adalah mahasiswa dari D3 dan sudah resmi serta sudah tercatat di pangkalan data dikti sebagai mahasiswa D4, maka selama tidak melebihi semester 8 yang bersangkutan masih bisa dinyatakan ikut serta. Jadi mudah-mudahan ini menjawab beberapa kebingungan yang sudah muncul dalam bentuk pertanyaan. Saya rasa itu untuk terkait pendaftaran dan juga sama seperti NDDC, apabila sudah memenuhi semua data yang diminta, maka yang selanjutnya adalah proses verifikasi yang akan diikuti dengan respons dari Puskesmas apabila
calon peserta dinyatakan sudah memenuhi semua persyaratan dan bisa dinyatakan ikut di dalam seleksi wilayah. Mungkin itu. Baik, saya rasa itu untuk sementara ini saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Dora untuk paparannya. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab ini. Apakah surat keterangan PIC dan peserta debat lombanya langsung dari panitia, bukan dari bukan Pak. Jadi surat keterangan itu harus dari perguruan tingginya, surat tugas itu harus dari perguruan tingginya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dora. Saya tekankan lagi Pak Lambok ya. Jadi Bapak Ibu untuk PIC yang mendaftarkan itu, mendaftarkan tim, nanti akan ditunjuk oleh PT masing-masing. Setelah ini di Puskesmas akan membuka sebuah laman. Laman itu untuk apa? Untuk pendaftaran PIC. Jadi kita tidak ingin pendaftaran itu menjadi banyak, karena beberapa kali pendaftar itu di dalam satu universitas itu ada beberapa pihak, ada dari kemahasiswaannya, ada mahasiswanya, ada dari IDS-nya, ada dari kelompok debat lainnya. Nah, kita ingin pendaftaran itu melalui satu pintu, yaitu universitas. Maka universitas mendaftarkan PIC yang nantinya bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran KDMI. Gimana caranya? Nanti dibuka lamannya. Memang belum Bapak Ibu, tolong dipantau lagi di web sama di IG. Disitulah nanti akan ada beberapa kolom yang silakan diisi. Nah, kalau nanti mendaftarkan pesertanya dan sebagainya, pasti ada surat tugas. Nah, surat tugasnya memang dari kemahasiswaan atau dari PT masing-masing. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sekali lagi mohon dibaca Bapak Ibu panduannya. Memang belum dibuka, jadi dibaca lagi panduannya. Nanti ketika sudah dibuka, tolong diakses, sering-sering mengakses IG dari Puspresnas dan juga web Puspresnas, nanti akan diinformasikan di situ. Baik, ini ada 10 peserta yang angkat tangan dari tadi. Mohon izin para narasumber untuk ambil beberapa ya. Silakan. Ya. Boleh sambil sebelum ditunjuk, saya ada mau share untuk nomor kontak center dari KDMI. Mungkin boleh ditampilkan tayangannya, itu ada di slide kedua terakhir. Baik, ini adalah pusat informasi untuk KDMI. Jadi di sana nanti juga akan ada Bapak Topan atau siapapun yang akan membantu, dan nomor ini berbeda. Jadi ini untuk membedakan dengan cepat apakah pertanyaan ini datang terkait peserta dari NUDC atau KDMI, mengingat akan ada sedikit perbedaan ya, misalkan terkait aturan di dalam kompetisi, pembagian kategori, kalau di NUDC ada, di KDMI tidak ada. Jadi mohon gunakan kontak sesuai dengan status dari tim teman-teman. Jadi kalau memang pertanyaannya KDMI, gunakanlah nomor ini. Sementara untuk pertanyaan terkait NUDC, gunakanlah nomor information center yang tadi dibagikan di NUDC. Dan paparan ini juga sudah bisa diakses, tadi lamannya juga sudah diberikan di kolom chat. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dora. Ini ada satu pertanyaan, apakah selain dosen, jadi apabila ada staf universitas, itu dapat menjadi peserta N1, dia bukan dosen. Gimana Bu Dora? Pada dasarnya Pak, peserta juri N1 itu kita tidak menentukan statusnya apakah mahasiswa, dosen, atau siapapun. Silahkan nanti perguruan tingginya yang berpikir mungkin ada skema-skema tertentu, misalnya ada tendik yang ternyata alumni dari KDMI misalnya, sehingga di karirnya diberi rel untuk jadi karir juri di KDMI. Itu boleh-boleh saja. Demikian. Baik, jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit menambahkan Pak Lambok. Silakan Pak Nyoman. Jadi sepanjang yang diminta menjadi juri N1 atau juri situ adalah mereka yang terdaftar resmi ya sebagai bagian dari institusi tersebut, misalnya tendik atau misalnya pegawai biasa itu silakan. Tapi kalau misalnya mereka
coach-nya itu sejauh ini kita tidak merekomendasikan kalau misalnya pelatihnya itu menjadi N1. Gitu. Jadi karena N1 itu kita harapkan juga mereka yang katakanlah akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada perkembangan dari debat tersebut di kampus tersebut. Jadi itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Baik, jadi diharapkan sekali bahwa memang merupakan bagian dari universitas ya Pak Nyoman ya. Tidak boleh coach yang memang di-hire untuk menjadi N1 ya Pak ya. Baik. Kalau begitu kita akan sapa beberapa partisipan. Coba kita respon apakah Ibu Heni atau Mbak Heni dari Esa Unggul. Boleh diizinkan? Ibu Heni dipersilahkan. Silakan Esa Unggul. Ibu Heni atau Mbak Heni? Tidak ada respon. Kalau tidak saya akan lemparkan ke partisipan lain yang juga raising hands. Oke, saya lempar ke Pak Henry Cahyana. Pak Henry Cahyana. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sudah bisa bergabung di sosialisasi KDMI dan NUDC kami dari Universitas Sriwijaya. Ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan, terutama soal jadwal pelaksanaan untuk yang nasional ini, Mas. Kebetulan kami ini kan kemarin sudah menyebar untuk pelaksanaan di tingkat universitas. Nah, tetapi karena rupanya ada dimajukan jadwalnya, terutama yang ini, makanya kami sekarang lagi menseleksi untuk tanggal 5 ini nanti. Itu informasi dari Universitas Sriwijaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu saja, terima kasih. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Henry dari Universitas Sriwijaya untuk informasinya. Ini merupakan satu langkah yang baik Bapak Ibu semua, bahwasannya sebaiknya memang ada sebuah kompetisi ya di dalam universitas tersebut untuk memilih wakil-wakil terbaik ya. Jadi tidak boleh langsung tunjuk sebenarnya. Ini akan membuat kompetisi akan semakin lebih dewasa, semakin lebih matang, sehingga para peserta debatnya juga adalah para peserta yang terbaik yang tampil di NUDC ataupun KDMI. Baik, terima kasih Pak Henry atas informasinya. Boleh, baik. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh difokuskan ke yang bertanya saja. Kalau boleh, saya coba ke Pak Matius. Mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa di chat, jadi harus disampaikan langsung. Silakan, saya beri kesempatan. Pak Matius, apakah tidak? Saya pindah kalau begitu ke Pak Bustomi mungkin. Pak Bustomi, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung ke narasumber kita? Tidak ada? Oke, terakhir saya berikan kepada Bapak Baharudin dari Universitas Mataram. Boleh diizinkan bicara? Pak Baharudin dari Universitas Mataram, silakan.
Baik, terima kasih Pak. Saya minta maaf tadi terlambat masuk. Jadi saya hanya sempat mendengar keterangan tentang KDMI. Sebenarnya yang saya butuhkan adalah penjelasan tentang KDMI, NUDC, terutama terkait dengan kalau ada perubahan dari sistem yang sudah ada. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baharudin. Sesi NUDC sudah kita selesaikan tadi Pak, tadi pagi. Saya pikir Bapak bisa nanti lihat video kami, bisa diakses nanti videonya Pak. Tadi tautannya juga sudah disampaikan. Kurang lebih tidak ada perubahan, sama seperti tahun lalu Pak. Sehingga tidak akan begitu berbeda dengan tahun lalu. Boleh ditonton lagi nanti videonya, video dari sosialisasi ini. Nanti ada tautannya. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Baharudin. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan lagi informasi tentang apapun yang ingin ditanyakan yang belum sempat ditanyakan, silakan bisa mengkontak nomor 0878 2881 0784 untuk operator KDMI. Boleh kontak Pak Topan ya di nomor 0878 2881 0784. Itu operator kita untuk informasi tentang KDMI. Tak lupa kami ingatkan Bapak Ibu dibaca panduannya, kemudian tetap diupdate atau tetap cek IG dan juga web dari Puspresnas untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia dan juga untuk NUDC. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir sampai di sini saja informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bu Dora Angelina, Pak Rahmat Nur Cahyo, dan Pak Inyoman Rajin sudah memberikan paparan tentang KDMI dan NUDC. Kita akan bertemu lagi di sesi technical meeting yang juga nanti akan diinformasikan melalui IG dan web Puspresnas. Juga nanti ada dummy round yang juga akan bertemu kembali dengan Bu Dora, Pak Rahmat, dan juga Pak Nyoman. Terima kasih Bapak Ibu partisipan semua atas waktunya. Para peserta debaters, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Di pukul 1 nanti akan ada sesi yang lain Bapak Ibu. Jadi bagi peserta lomba-lomba yang lain bisa tetap mengikuti informasi tentang lomba-lomba yang lain setelah acara NUDC dan juga KDMI ini selesai. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Lambok telah memoderatori acara pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap narasumber lomba NUDC dan KDMI yang telah memberikan sosialisasi dengan sangat komprehensif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, demikian acara sosialisasi KDMI dan NUDC untuk penyelenggaraan tahun 2021. Sekian kami. Terima kasih. Sampai jumpa di NUDC KDMI tahun 2021. Selamat pagi. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa. Pagi hari.